Shalom saudara, Bet Hamidras kita hari ini terambil dari Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tema kita hari ini adalah berkat atau doa berkat. Mana yang benar? Saudara, saya yakin ayat yang baru saja saya baca bukanlah ayat yang asing di telinga kita. Kenapa saudara? Karena ayat ini adalah berkat yang diucapkan oleh imam pada masa itu maupun hamba Tuhan pada hari ini di akhir ibadah atau pada bagian doksologi. Saudara, ibadah itu adalah satu rangkaian dari awal sampai pada berkat yang tidak bisa kita pilih hanya pada bagian tertentu. Misal kita berkata, saya hanya mau beribadah mulai dari awal sampai firman. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menerima berkat Tuhan. Demikian juga saudara, barangkali ada di antara kita yang berkata, saya hanya mau beribadah mulai dari firman sampai berkat. Maka sesungguhnya kita tidak percaya Allah Tritunggal yang diagungkan di awal ibadah. Karena itu saudara, ibadah itu satu rangkaian dari awal sampai pada berkat yang tidak bisa kita pilih salah satu. Dan tujuannya adalah supaya saya dan saudara dapat menerima berkat. Maka orang yang menolak beribadah, orang yang tidak mau beribadah, sama artinya juga menolak dan tidak mau menerima berkat yang Allah sediakan bagi kita. Pertanyaannya saudara, mana yang benar? Berkat atau doa berkat? Karena ada yang berkata berkat, tetapi ada juga yang berkata doa berkat. Firman Tuhan di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 23 katakan, Tuhan menyuruh Musa menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata ini. Saya garis bawahi saudara, harus mengucapkan kata-kata ini, yaitu kata-kata berkat yang tadi sudah saya baca di awal. Pada waktu mereka memberkati bangsa Israel. Jadi saudara, menurut ayat ini, berkat merupakan kata-kata Allah yang diberikan kepada umat melalui para imam atau hamba Tuhan. Namun saudara, yang akan memberikan berkat itu adalah Allah sendiri. Imam atau hamba Tuhan hanya alat yang Tuhan pakai untuk mengucapkan kata-kata berkat. Mereka bukan sumber berkat. Mereka juga tidak memohonkan berkat. Mereka juga tidak menyediakan berkat. Mereka hanya alat yang Tuhan pakai untuk mengucapkan kata-kata berkat. Karena sumber berkat itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi saudara, kalau ditanya mana yang benar, berkat atau doa berkat, maka yang benar adalah berkat. Mengapa yang benar berkat? Karena berkat itu dari Allah untuk umatnya. Sudah Allah sediakan. Dan Allah akan berikan itu kepada umatnya tanpa harus memohon kepadanya. Seorang imam, seorang hamba Tuhan bukan memohonkan berkat, tetapi mengucapkan berkat. Jadi yang benar adalah berkat, bukan doa berkat. Kalau doa berkat itu dari umat kepada Allah. Sedangkan yang diajarkan Alkitab adalah berkat dari Allah untuk umatnya. Maka pertanyaan selanjutnya saudara, berkat apa yang Allah sediakan bagi kita umatnya? Apakah berkat supaya usaha lancar, berkat supaya pekerjaan lancar, keluarga lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada problem? Apakah seperti itu saudara? Mari kita perhatikan kembali berkat yang Tuhan berikan bagi kita.
dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada 3 berkat, saudara, yang Tuhan sediakan bagi kita umat-Nya. Yang pertama, perlindungan. Aku melindungi engkau. Yang kedua, kasih karunia. Dan yang ketiga adalah aku akan memberi engkau damai sejahtera. Ketiganya ini, saudara, perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera adalah berkat rohani. Berkat di dalam hati, bukan berkat materi, saudara. Berkat materi adalah bonus. Namun yang Allah siapkan dan sediakan secara khusus bagi kita umat-Nya adalah berkat rohani, yaitu perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Nah, saudara, kalau demikian boleh enggak kita itu minta berkat materi? Enggak apa-apa, tidak ada yang melarang. Tapi saudara, bukan itu berkat yang utama yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita hanya meminta berkat materi, apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya? Mereka pun juga minta berkat materi dari Allah yang mereka percayai. Saudaraku, mengapa banyak orang Kristen yang ketika mengalami persoalan dalam hidupnya, pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan, memilih untuk meninggalkan iman, dan memilih untuk tidak percaya kepada Allah? Karena mereka salah di dalam memahami berkat dan salah di dalam meminta berkat. Karena itu saudara, mulai hari ini mari kita meminta berkat rohani. Bukan hanya sekedar berkat materi. Mari kita juga minta berkat rohani. Karena memang itu yang secara khusus sudah Allah sediakan bagi kita. Sehingga dalam persoalan apapun, kita percaya bahwa Allah melindungi, Allah memberi kasih karunia, dan Allah memberi damai sejahtera. Tuhan memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak hanya meminta berkat materi, tetapi kami juga meminta berkat rohani, yaitu perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Bersyukur Bapa, karena hari ini Engkau mengajar kami supaya kami makin mengerti apa yang menjadi mau Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami makin bertumbuh di dalam iman dan juga bertumbuh di dalam firman. Tidak lupa juga Bapa berdoa untuk anak kami, untuk saudara kami, untuk adik kami, Gaviota Hasel Mahardika, yang pada hari ini berulang tahun yang ke-17. Bapa, kiranya Engkau tolong orang muda ini supaya dia menjadi orang muda yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, dan terikat dengan perjanjian. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menyediakan masa depan yang terbaik kepadanya. Jadikan dia sebagai terang di tengah-tengah keluarga, sehingga siapapun yang melihat hidupnya pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Tidak lupa juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Pendeta Feby yang pada hari kemarin telah cuci darah yang kedua dan saat ini masih terus di dalam masa observasi. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan damai sejahtera itu akan menyertai dan memberikan semangat bagi Ibu Feby. Apapun yang dibutuhkan secara materi Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang berkarya dengan cara-Mu yang ajaib. Tetapi biarlah kekuatan iman itu Tuhan sendiri yang akan menolong. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Ibu Tong Junli yang dalam waktu kedekat ini juga akan ke Surabaya untuk memeriksakan kembali mata
dan juga akan operasi katarak. Bersyukur glaukoma telah diangkat dan sekarang berlanjut tahap kedua, yaitu untuk mengoperasi katarak. Kiranya Tuhan tolong perjalanannya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan juga pengharapan, supaya menaruh harapan hanya kepada Tuhan, karena kami percaya akan perlindungan-Mu, kasih-Mu, dan juga damai sejahtera-Mu. Demikian juga untuk Su Hengkyu yang juga dalam minggu ini akan berangkat ke Surabaya untuk operasi mata. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan kekuatan di dalam iman supaya menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Dan melalui kebaikan-Mu Tuhan, biar seluruh keluarga-keluarga ini makin terikat dengan perjanjian. Terima kasih Bapa, kami semua yang sudah mengikuti perenungan firman Tuhan, bila kami makin bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Gaviota Hasel Mahardika. Biarlah engkau menjadi orang muda yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati.